daripada kelupaan gitu ya. Ada baiknya seperti itu. Nah, prasyarat dari prinsip demokrasi, kenapa dia kemudian dianggap sebagai salah satu apa perumusan kebijakan yang bisa dianggap unggul adalah dia mengundang adanya kontrol masyarakat terhadap proses yang berlangsung dalam kebijakan publik itu, gitu ya. Dan kemudian dia juga menempatkan, gitu ya, adanya kesetaraan, gitu ya, eh, yang dimiliki oleh masyarakat dari manapun latar belakangnya, siapapun kelompoknya, gitu ya, dalam perumusan kebijakan publik. Nah, ini kan sesuatu yang bisa kita temukan dalam iklim demokrasi, gitu ya, dalam sistem demokrasi. Ya, susah tentu kita temukan ini ada di Korea Utara misalkan, yang sistem pemerintahnya sangat otoriter seperti itu, ya, yang hanya mengandalkan kekuasaan yang sifatnya sentralitis seperti itu. Ya. Nah, sehingga uh, itulah yang terjadi. Ya. Kenapa kemudian democratic governance itu uh, sebetulnya bisa jadi merupakan uh, titik awal yang menjanjikan, ya, kira-kira pada perbaikan tata kelola suatu uh, lembaga, ya, kira-kira. Dan tentu ini berlaku pada semua level, ya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ini hanya berlaku pada misalkan level nasional saja. Tidak, subnasional pun juga berlaku seperti itu dengan logika yang sama, gitu. Nah, masalah dasar yang tentu perlu kita perhatikan, sebab sebagai akademisi kita memang perlu kritis, gitu ya. Kritis dalam artian kita memang perlu menemukan persoalan-persoalan yang lain, bukan hanya sekedar untuk mengkritik habis-habisan, gitu ya. Tapi memang kita perlu melakukan identifikasi dalam kerangka untuk perbaikan, gitu. Ya, jadi sah bagi kita untuk selalu kritis, gitu. Ya, sayangnya memang di negara kita, gitu ya, sikap kritis itu kemudian dibaca secara berbeda, seolah-olah kemudian kritis itu adalah musuh, gitu, sesuatu yang hanya sekedar merecoki, padahal orang yang sebagai satu penguasa, gitu ya, justru harusnya dia dengan kritik itu, kalau memang dia memiliki intensi yang kuat untuk mengembangkan pemerintahnya, gitu ya, membawa rakyatnya kepada tujuan yang sudah ditetapkan, gitu. Ini adalah saya kira uh, ya fase yang sangat penting, gitu ya, fase yang sangat penting, karena dengan begitu maka langkahnya kemudian selalu dikontrol, selalu diarahkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya itu, gitu ya. Nah, jadi apa yang menjadi masalah mendasar, gitu ya? Kebijakan yang diasal itu memang seringkali tidak implementatif, ya, sehingga menjadi tidak efektif, gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena memang persoalan identifikasi permasalahan, gitu kan? Di dalam setiap kebijakan publik, gitu ya, eh, mereka tentu harus lahir dari persoalan yang real, ya, persoalan yang sebenar-benarnya, bukan persoalan yang diada-adakan, bukan persoalan yang kemudian diyakinkan sebagai persoalan yang sebenar-benarnya, padahal bukan. Sebab ketika diciptakan kebijakan untuk mengatasi persoalan itu, jatuhnya dia tidak menjawab persoalan, gitu, kira-kira. Ya, sehingga tentu ketentuan-ketentuan yang lahir dari kebijakan itu tidak menjadi landasan bagi tata kelola lembaga tadi dengan baik, gitu. Ya. Jadi oleh karena itulah maka fase mengidentifikasi persoalan yang ada di masyarakat misalkan itu menjadi sangat penting, gitu. Ya. Sebab kalau keliru, keliru pula lah ketentuan yang kita buat, gitu kan. Padahal kita tahu permasalahan itu sedemikian banyak, gitu ya, yang mendasari pada persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, gitu. Ya, kan ada macam-macam, gitu ya. Kelangkaan pupuk misalkan, ya, bagi lembaga yang mengelolanya, gitu. Itu kan bisa terjadi karena masalah yang berbeda-beda. Ya, mungkin karena
distribusinya yang buruk, mungkin karena pabriknya yang usang, mungkin karena bahan baku segala macam. Nah, kalau permasalahan yang paling mendasar tidak bisa ditemukan atau dilakukan identifikasinya dengan asal-asalan, maka ya tidak mungkin ada tata kelola yang baik gitu ya, didasarkan pada ketentuan yang diciptakan itu. Sebab ketentuan itu ternyata tidak bersumber dari permasalahan yang semestinya. Gitu. Nah, nah itulah persoalan tentang kenapa ada kebijakan yang lantas tidak implementatif. Gitu. Nah, yang kedua dalam hal ini penerapan democratic governance itu dalam proses perumusan kebijakan seringkali tidak cukup optimal. Ya. Kenapa? Karena sifatnya masih sangat elitis. Ya. Nah, sifat elitis ini saya kira memang sering terjadi, gitu ya, karena um, ya terutama di Indonesia, gitu ya, mereka cenderung untuk bisa tampil sebagai sosok yang seolah-olah uh, menginginkan untuk dikenang sebagai pemimpin yang berbeda dengan yang lain. Nah, sehingga kemudian dia tergoda untuk bisa menciptakan berbagai macam kebijakan yang sebetulnya tidak berbasis kepada kebutuhan masyarakat, tapi lebih kepada ambisinya, gitu ya, untuk menjadi pemimpin pemerintah penguasa yang uh, lain daripada yang lain. Nah, ini yang sering juga terjadi, gitu ya. Sehingga dengan demikian democratic governance ya dia tidak dijalankan dengan baik, gitu ya. Sekalipun mungkin dia mengklaim bahwa proses yang berlangsung di dalam tata kelola lembaga yang dipimpinnya itu sudah menggunakan democratic governance, gitu. Tapi dia hanya sekedar prosedural. Mungkin benar dia mengundang orang lain, mungkin benar dia melakukan proses bagaimana yang biasa dijalankan, yang harus dijalankan dalam democratic governance. Tapi semuanya itu by design. Kalau semuanya by design, maka jatuhnya tentu tidak substantif, gitu kan? Kalaupun dia mengundang masyarakat, masyarakatnya dipilih, gitu kan? Misalkan partisipasinya juga ditentukan, gitu. Kalau dia mengundang civil society groups, maka dia pilih civil society group yang bisa dikelola, dikendalikan, misalkan. Ya betul ada partisipasi, betul ada proses democratic governance bagaimana yang biasanya dilakukan, tapi dia tidak bersifat substantif. Dia hanya sekedar memenuhi prosedural semata. Nah, saya kira saudara akan temukan banyak hal tentang hal semacam ini, ya, sehingga saudara tentu kemudian akan mendapatkan alasan kenapa ada tata kelola yang buruk, misalkan, gitu, ya kan? Karena sebetulnya ya dia diciptakan dengan cara-cara yang hanya sekedar memenuhi prosedurnya saja, ya, tidak pada substansinya, gitu. Nah, ini yang saya kira paling banyak terjadi, gitu ya, di negara-negara berkembang, ya, terlebih ketika di pihak masyarakat, gitu ya, keras bersuara, nyaring bunyinya, tinggi nadanya, itu hanya karena ingin menaikkan jumlahnya saja, jumlah apa, jumlah yang bisa dia terima. Nah, itu kan persoalan. Dan saya kira ini merupakan salah satu hal yang sebetulnya menjadi rahasia umum, gitu kan. Anggota dewan itu teriak keras, gitu ya, seolah-olah mengkritik habis-habisan, gitu ya. Tapi hanya sekedar untuk itu tadi, gitu ya. Nah, sehingga dulu saya pernah ada agenda kerjasama dengan DPR RI, gitu ya, pada waktu itu. Nah, sekjen DPR waktu itu pernah guyonan, ya, dan saya dengar gitu, gimana Pak anggota dewan itu, gitu, pertanyaan teman-teman itu, waduh Pak, itu mereka itu jangankan ke uangnya, gitu ya, dosanya diminta aja nggak dikasih, gitu ya, kira-kira seperti itu. Ya, dia dari bahasa yang digunakan itu, dari guyonannya itu kan, kemudian kita bisa ya sedikit banyak menangkap itu. Nah, tentu tidak semuanya, gitu ya.
Tapi kalau kita ingin menciptakan situasi ideal, maka harusnya tidak ada satupun yang seperti itu, gitu kan? Kalaupun dia membawa suara partainya, silahkan saja, tidak masalah gitu. Tapi, ya sekali lagi, tapi gitu ya, dia benar-benar perjuangkan itu, gitu ya, dengan tentu basisnya adalah rakyat, gitu ya. Sebab partai itu tumbuh lahir dari rakyat, ya, bukan dia lepas dari rakyat. Gitu. Ya, partai itu nggak akan besar-besar kalau dia tidak didukung oleh rakyat, gitu. Maka semestinya dia akan dengarkan rakyat. Sehingga kalau dia melakukan main mata dengan pemerintah, ya, untuk ketentuan-ketentuan yang nantinya digunakan untuk melakukan tata kelola berbagai macam lembaga pemerintahan, itu persoalan serius. Gitu. Ya. Nah, yang ketiga adalah bicara tentang akuntabilitas, gitu ya. Dan ini adalah prasyarat penting. Ya. Masalah akuntabilitas ini tidak bisa ditawar-tawar, gitu kan? Bagaimana mungkin ini bisa diabaikan ya, kalau dalam berbagai macam hal kita memang harus bertanggung jawabkan itu dengan baik. Nah, sayangnya kemudian memang relatif susah untuk implementasi. Ada berbagai macam persoalan ya. Saya kira tentu di tempat-tempat kita itu mungkin ada perbedaan-perbedaan penyebab gitu ya. Tapi saya kira cukuplah kita tahu bahwa ada aspek ini yang perlu kita perhatikan sebagai sumber masalah gitu kan. Jadi saya tidak mau detail gitu ya, tentang apa penyebabnya. Karena saya yakin gitu ya, ada persoalan-persoalan yang semakin lama tidak semakin mengecil gitu ya, tapi semakin meluas gitu. Nah, yang berikutnya adalah adanya identifikasi terhadap isu yang seringkali reasoningnya itu tidak memadai. Ya, jadi itu baliknya adalah tentu bicara tentang bagaimana dia mau apa mau, mendesakkan gitu ya apa yang disebut sebagai permasalahan itu, bagaimana dia meyakinkan apa yang disebut sebagai permasalahan itu dengan sebetulnya ya hanya sekedar mendesakkan saja, tidak diikuti dengan reasoning, alasan yang cukup memadai. Ini kan seringkali terjadi, gitu ya. Sehingga sebetulnya tidak cukup jelas gitu ya argumentasi dibalik kenapa ini dianggap sebagai isu yang penting, misalkan ya permasalahan yang harus diperhatikan dan kemudian dibuatkan solusinya, misalkan itu seringkali ya tidak tidak didasarkan kepada penjelasan yang masuk akal gitu ya. Nah, kemudian hal penting juga yang saya kira menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan di dalam penata kelolaan kelembagaan di berbagai macam negara, ya, terutama tentu dalam hal Indonesia misalkan, adalah menyangkut masalah hukum dan politik, serta yang terpenting adalah aspek tanggung jawab moral, gitu ya. Nah, secara kelembagaan, gitu ya, kita tahu bahwa aspek ini juga selalu uh, di uh, apa diciptakan, gitu ya. Desain dari kelembagaan itu selalu saja memberi ruang bagi aspek moralitas, gitu ya, untuk selalu juga dinilai, kemudian uh, ya selalu dievaluasi, kira-kira seperti itu, ya kan? Di masing-masing lembaga publik biasanya ada komisi etik, ada ini itu segala macam gitu ya. Nah, itu bahwa uh, aspek tanggung jawab moral itu kan memang sebetulnya sudah disediakan ya secara kelembagaan. Tapi ketika dia dipraktekkan lagi-lagi ada persoalan gitu kan. Sehingga sebetulnya tentu ketika lembaga menyediakan wadah yang di dalamnya uh, difungsikan untuk mengontrol aspek moral gitu, tentu ini dilakukan agar tidak ada yang nantinya dirugikan, gitu kan? Uh, Kemudian juga ada keputusan-keputusan yang nantinya akan
menjadi guidance bagi penata kelolaan suatu lembaga itu juga tidak menyalahi, kira-kira seperti itu. Nah, akan tetapi ketika itu terjadi, ketika aspek moralitas itu kemudian tidak diperhatikan, gitu ya, dibungkus dengan argumentasi-argumentasi tertentu yang seolah-olah masuk akal, gitu ya, maka jatuhnya kemudian ada kebijakan yang sifatnya diskriminatif, gitu kan? Kebijakan yang sifatnya diskriminatif. Nah, apa kebijakan yang diskriminatif itu? Kebijakan diskriminatif itu sebetulnya terbagi secara konseptual ada dua macam gitu ya, yang terbuka dan juga yang terselubung gitu ya. Yang terbuka seringkali jenis-jenis kebijakan semacam ini ketika dia tidak berusaha untuk dilandaskan pada aspek konstitusi gitu ya. Jadi dia dibuat sedemikian rupa, dikreasikan sedemikian rupa gitu ya, dengan mencari celah-celah ketentuan yang ada, ya, sehingga kemudian lahirlah adanya satu kebijakan. Ya, dan kita menyaksikan itu, ya, di kehidupan kita, gitu, bahkan ada persoalan yang sangat penting gitu ya, yang jatuhnya kemudian sebenarnya adalah kebijakan diskriminatif semacam ini, gitu ya. Kemudian juga kebijakan ini biasanya mengabaikan status kesetaraan ya, setiap warga negara di depan hukum karena ada target-target tertentu yang coba untuk bisa didapatkan ya dengan lahirnya kebijakan semacam itu, gitu kan. Nah, kemudian juga menafikan kelompok masyarakat tertentu, basisnya agama, etnis tertentu, gender bahkan dan seterusnya, gitu ya. Kemudian juga ada langkah-langkah secara sistematis untuk mengistimewakan kelompok tertentu. Ini hal-hal yang biasanya terjadi dalam kebijakan diskriminatif yang sifatnya terbuka. Ya. Sementara yang terselubung itu biasanya terjadi ya, ketika ada satu kebijakan yang sebetulnya sudah cacat hukum, cacat politik gitu ya, tapi dia dibiarkan, ada proses pembiaran gitu ya. Kenapa itu dilakukan? Karena ada orang kuat di balik itu, karena ada kelompok yang sangat kuat di balik itu, karena ada ini itu segala macam, gitu ya. Nah, sehingga inilah yang juga menjadi persoalan, gitu ya. Apa yang terselubung itu misalkan, gitu ya. Contohnya adalah sekolah membuka kesempatan yang sama pada semua orang. Ini sebetulnya bisa saja, ya, bisa saja kebijakan ini uh, benar, akan tapi dalam prakteknya kemudian justru akan menguntungkan satu kelompok masyarakat tertentu gitu. Ini di beberapa sekolah tertentu gitu. Nah, persoalannya adalah apakah semua kebijakan diskriminatif itu merugikan atau bersifat negatif? Bagaimana menurut Anda? Apakah semua kebijakan diskriminatif itu selalu merugikan, bersifat negatif? Ada yang punya pendapat? Halo? Ya Coba pernah. saya dengar. Ya, Bu Tuti, silakan. Ada pendapat? Apakah semua kebijakan diskriminatif itu selalu bersifat negatif? Nah, ini bagian dari kejelian kita, kecermatan kita, gitu ya, di dalam nantinya, gitu ya, memotret realitas yang ada di sekitar kita, ya, terkait dengan kebijakan, terkait dengan aspek administrasi publik segala macam, gitu. Bagaimana menurut Anda? Saya coba masuk nggih, Pak. Pak Arif, Nggih. silakan. Kalau menurut saya terkadang malah dibutuhkan kebijakan yang diskriminatif dalam tanda kutip nggih, Pak. Misalnya Oke. gini, Pak, ada kebijakan ekonomi yang ketika itu dibuka secara umum, kemudian Mhm. aksesibilitasnya sama antara orang yang punya modal besar dengan UMKM misalnya, maka para Mhm. UMKM akan kalah. Sehingga Ya.
UMKM akan terbatas nih, sehingga kemudian dibuat kebijakan yang seakan-akan diskriminatif, mengutamakan UMKM kecil. Tapi sebetulnya ini dalam proses bagaimana kemudian muncul keadilan lah, aksesibilitasnya sehingga orang kecil atau pengusaha kecil masih bisa akses, bisa kemudian yang besar akhirnya tertutup, bisa bisa akses ke bentuk usaha lain yang itu tidak menghabisi bisnis yang kecil, usaha yang kecil. Mungkin contohnya itu, Pak. Sehingga nggak Ya, masalah asal itu ya. keberpihakannya ke masyarakat atau rakyat gitu. Mm-mm. Terima kasih. Ya, benar sekali Pak Arif. Ya, benar sekali gitu ya. Ada cukup banyak sebetulnya kebijakan diskriminatif itu, tapi dia tidak selalu bersifat negatif gitu ya. Bukankah kuota perempuan di anggota parlemen kita juga bagian dari diskriminasi itu, gitu kan? Karena dia diutamakan, diistimewakan gitu. Bahkan seseorang dari Bangladesh itu yang bernama uh, siapa ya, Muhammad Yunus Yusuf Yunus, yang mendirikan Grameen Bank itu, dia kan menyasar perempuan gitu, sebagai sesuatu yang diistimewakan. Kenapa? Karena dia berangkat dari pemikiran yang sangat sederhana, ya, dari realitas yang ada. Gitu. Kenapa Grameen Bank itu menyasar kepada perempuan? Karena perempuan itu kalau dikasih uang 100.000, dia bisa gunakan itu untuk mendapatkan kebutuhan keluarganya, bahkan mungkin juga akan ada yang bisa diputar, mungkin juga dia bisa melakukan upaya untuk saving segala macam. Itu perempuan. Laki-laki dikasih uang 100.000, jatuhnya habis di rokok dan juga di warung kopi gitu. Nah itu pemikiran sederhana, tapi kemudian ternyata dia berhasil gitu ya. Sehingga Grameen Bank itu diadopsi oleh banyak negara. Nah yang ingin saya sampaikan adalah sebetulnya kita perlu melihat persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita itu dengan cara yang berbeda, dengan cara yang berbeda, sehingga kemudian kita menemukan sesuatu yang sebetulnya sederhana, tapi ternyata dia memiliki manfaat yang luar biasa gitu. Nah itu kan berangkat dari ya cara lihat kita dalam persoalan-persoalan yang sebenarnya sederhana. Ya orang selama ini mungkin menganggap ya laki perempuan sama kan, uang 100.000 ya sama. Gitu. Tapi ternyata tidak di mata seseorang yang berasal dari Bangladesh itu, gitu kan. Nah, itulah yang sebetulnya misi yang saya ingin sampaikan, gitu ya. Bukan sekedar cerita ke sana kemari gitu ya, tapi saya ini berusaha untuk memantik inilah apa uh, respon saudara, kemudian juga tentu uh, me, apa ya berusaha untuk menghadirkan inspirasi kecil gitu ya. Barangkali berguna gitu ya, barangkali berguna gitu. Nah jadi sekali lagi memang dia tidak selalu bersifat negatif gitu ya, ada cukup banyak contoh gitu, dan itu saudara bisa uh, pilih gitu ya sebagai persoalan yang mungkin bisa tertuang di artikel, mungkin bisa dilakukan untuk konsumsi akademis yang lain ya. Nah, itu sebetulnya yang ingin saya sampaikan gitu ya. Sehingga di sini ada diskriminasi positif gitu ya, yang tadi salah satu contohnya disampaikan oleh Pak Arif tadi ya. Ya saya kira itu clear dengan ini gitu ya. Termasuk ini beberapa kebijakan ramah perempuan ini bukan juga diskriminatif sebetulnya, gitu kan? Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Uh, ini adalah implikasi yang saya kira sungguh-sungguh serius gitu ya, ketika ada ketidakperhatian kita, ketidakpedulian kita terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, dan korbannya kebanyakan perempuan, karena sebetulnya persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah psikis semacam ini terutama gitu ya, tidak semata-mata fisik tapi juga psikis itu, ini dampaknya tidak sederhana, tidak singkat gitu, tapi lama gitu, ya kan. Sehingga kalau kita dengar anak-anak yang kena bully segala macam itu, dia tidak singkat, sangat lama. Ya, persoalan-persoalan human security itu, persoalan-persoalan human insecurity itu sebetulnya kenapa dia perlu diperhatikan? Karena memang ini berdampak dalam waktu yang sangat lama dan sifatnya sangat spesifik. Itu persoalannya. Sehingga dia bersifat sangat people center gitu ya. Perdagangan orang segala macam gitu ya. Saya pernah mendengar mereka yang pernah menjadi korban perdagangan orang. Jadi di saat-saat tertentu dia masih seringkali terbangun dari mimpi buruknya. Gitu. Dan itu berlangsung dalam waktu yang lama gitu. Rasa traumatik itu, ya. Nah, sehingga
Oleh karena itu, tentu saudara nanti akan menemukan gitu ya, persoalan-persoalan yang lantas perlu diciptakan kebijakan secara diskriminatif, ya, bukan meletakkan rakyat dalam posisi yang sama, yang setara, gitu kan? Tapi justru sebaliknya. Gitu. Nah, ini perlu juga kita pikirkan. Jangan kita berada pada cara pandang mainstream ya, bahwa secara democratic governance maka keputusan-keputusan yang dibuat, kebijakan yang dibuat itu harus memposisikan rakyat secara setara, ini begini segala macam. Itu gambaran yang saya kira mainstream. Di sisi lain ada persoalan-persoalan yang ternyata juga penting gitu ya, dengan cara pandang yang berbeda gitu. Nah, kalau tadi kita banyak bicara tentang persoalan moralita, persoalan etik yang sebetulnya dia uh, ditujukan kepada mereka-mereka yang memiliki kewenangan, otoritas untuk membuat kebijakan, gitu. Maka sebetulnya masalah etik ini pun juga perlu diberikan, ditekankan, didesakkan kepada para birokrat. Kenapa? Karena mereka memiliki discretionary power, ya kan? Nah, sebab ketika tidak ada kebijakan yang mengatur, maka ya kan, para pelaku birokrasi di lapang itu tentu saja dia memiliki discretionary power, sehingga dia bisa membuat keputusan-keputusan ya, sekalipun tidak ada ketentuannya gitu. Maka kalau dia tidak diawasi dengan etik gitu ya, saudara bisa bayangkan gitu kan, ini persoalan juga gitu. Nah, itu basisnya kenapa kemudian aspek etik, aspek moral tidak semata-mata menyasar pada mereka yang memiliki kewenangan membuat kebijakan, tapi juga mereka yang menjalankannya, mereka yang melaksanakannya, sampai kepada street level birokrat, gitu. Para birokrat di bagian paling ujung, gitu ya, sebagai eksekutornya. Nah, saudara sekalian, dalam banyak kasus di negara berkembang, perumusan kebijakan publik ya, yang kemudian mengawasi tata kelola lembaga yang mereka kelola itu memang selalu rentan ditalikung istilahnya gitu ya, oleh kekuatan tertentu ya, termasuk terutama kalau di Indonesia misalkan kekuatan bisnis, kita tahu itu ya, sehingga rasionalitas yang semestinya mendasari satu keputusan ya untuk mengelola lembaga yang di, menjadi tanggung jawabnya itu seringkali justru melahirkan kelompok rent seekers, para pemburu rente. Inilah yang banyak terjadi di negara berkembang, tidak hanya di Indonesia gitu ya, tapi banyak di negara berkembang gitu. Nah, bicara tentang rent seeking atau rent seekers tadi itu, maka bermula di tahun 1967, ya, Gordon Tullock ini menulis buku dengan judul The Welfare Cost of Tariffs, Monopolies and Tariffs, ya. Jadi dia bicara tentang adanya pemberian hak istimewa, ya, hak privilege yang diberikan kepada para pengusaha, ya, dari para penguasa yang sedang menjalankan kekuasaannya gitu. Nah, di sini kemudian ada satu perkembangan istilah gitu ya, di mana para pemburu rente yang dalam ini adalah para pengusaha itu, dia biasanya akan mendapatkan berbagai macam kemudahan, berbagai macam fasilitas, dia mendapatkan hak monopoli, gitu ya, dia bahkan memiliki lisensi khusus gitu ya. Dan ini yang lantas menghambat kelompok yang lain gitu ya untuk bersaing secara sehat. Gitu. Nah, inilah yang kemudian melahirkan theory of economic rent seeking itu, gitu ya. Sebetulnya kalau kita bicara tentang rente, ini kan sesuatu yang sah, ya, sah dalam dunia ekonomi, sah tidak dalam kajian yang lain. Ya. Kalau di agama ya tentu kita menggunakan berbeda. Gitu ya. Tapi di dunia ekonomi, gitu ya, rente itu kan sesuatu yang sah saja didapatkan. Ya. Sehingga para pemburu rente dengan demikian
juga dibenarkan untuk menjalankan praktiknya itu. Tapi persoalannya adalah bahwa rente di sini ini tidak sebagaimana yang dikenal di ekonomi. Ya. Kalau di dunia ekonomi, kalau kita punya modal, kemudian kita tanamkan, maka kita mendapatkan bunga. Itulah rente. Dan kita boleh mendapatkan itu. Ya. Sah-sah saja. Tapi persoalannya adalah rent seekers di sini adalah uh, mereka cenderung untuk bisa mendapatkan kendali terhadap uh, bisnis yang dia jalankan itu karena kedekatannya dengan para penguasa. Mereka meminta agar kebijakan-kebijakan di sektor publik yang berurusan dengan aktivitasnya tadi itu dibuat sedemikian rupa supaya memihak kepada kepentingannya. Nah, inilah yang membuat kebijakan publik lantas benar-benar menjelma menjadi sesuatu yang sangat buruk. Dia tidak berada pada posisi untuk memberikan perlindungan, akan tapi dia memilih untuk melindungi kelompok-kelompok tertentu saja. Nah, ini tentu membuat tata kelola suatu negara menjadi sedemikian buruk. Dan kenapa itu terjadi? Saya kira memang dia bermula ketika proses duduknya seseorang yang memiliki kewenangan dan kita kenal sebagai pemerintah itu memerlukan ya banyak sumber dana untuk proses politik yang dijalaninya. Ya. Saudara tahu bupati itu untuk bisa sampai kepada kedudukannya itu perlu beberapa miliar, gitu kan? Bahkan mungkin triliun ya untuk daerah-daerah tertentu. Ya. Belum lagi kalau kita bicara jenjang jabatan yang lain. Ya. Jadi mulai dari kepala desa sampai presiden, saya kira mereka tidak hanya sekedar memerlukan dana yang secukupnya saja, tapi dia memerlukan dana yang sangat luar biasa besar. Nah, biaya politik yang seperti itulah sebetulnya yang mau tidak mau lantas melahirkan praktek-praktek yang pada gilirannya kelak melahirkan apa yang kita kenal sebagai trend seekers itu, gitu kan? Nah, sehingga dalam hal ini saudara bisa bayangkan mengatasi persoalan itu bukanlah persoalan yang sederhana karena mata rantainya sangat panjang, karena pihak-pihak yang terkait juga sangat banyak, gitu kan kira-kira. Nah, oleh karena itulah maka tata kelola memang bukan persoalan sederhana, ya, karena cukup banyak simpul-simpul yang membuat munculnya masalah itu tidak semakin sedikit, tapi semakin panjang dan melebar, gitu. Nah, sehingga kalau kita memang berusaha untuk mengurainya, saya kira kita perlu memilihnya, ya, memilih untuk apa? Memilih untuk memperhatikan pada aspek-aspek tertentu. Tidak kita potret dalam gambaran yang global sifatnya, ya, secara keseluruhan. Ya, saya ingin ingatkan bahwa analisis yang baik itu adalah analisis yang spesifik dan mendalam, bukan yang meluas. Nah, jadi itu harus menjadi menjadi catatan saudara ya, secara khusus gitu. Nah, di Indonesia, ya, saya ingin menyebutkan salah satu pemikir yang mengarang buku Erisat Kapitalisme atau Kapitalisme Semu, ya, yang sebetulnya buku ini secara khusus memang mengurai tentang bagaimana pemburu rente itu bekerja sama dengan para penguasa di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Nah, ini tentu saja bukan sinyal yang baik. Ya. Ini adalah sinyal yang buruk. Tapi kalau dalam aspek kebutuhan akan penelitian, saya kira dia justru menjadi kabar baik, gitu ya. Sebab ada persoalan-persoalan yang nanti bisa saudara pilih atau setidaknya dipertimbangkan untuk saudara pilih
sebagai satu tema yang bisa diangkat ya untuk menjadi apa tulisan atau apapun itu ya produk akademis yang lain gitu. Nah di sini sebetulnya kalau kita perhatikan Yoshiara Kunio ini dia mengat, me, apa, me, menjelaskan kepada kita bahwa uh, ada perbedaan di dalam praktik ya uh, satu ideologi ya yang sebetulnya sumbernya sama, yang sebenarnya sama sebetulnya. Nah sehingga kita lantas tentu sampai kepada apa satu pemikiran bahwa ternyata memang um, ada hal-hal secara spesifik yang terjadi di satu tempat tertentu yang membuat gitu ya satu nilai-nilai satu uh, satu uh, uh, teori bahkan yang sama mungkin akan menghasilkan uh, dampak yang berbeda sebab sama-sama berangkat dari kapitalisme misalkan yang terjadi di Asia Timur jauh berbeda dengan yang ada di Asia Tenggara. Kenapa? Karena di Asia Timur dia pemerintahnya rata-rata ya kalau kita sebut misalkan Taiwan, kemudian Jepang, Korea Selatan gitu ya. Mereka relatif bisa ya mengembangkan satu sinergi yang sangat baik antara pemerintah, birokrasi dengan pihak swasta. Sementara di Indonesia antara pemerintah, pihak swasta dan birokrasi mereka terhubung dalam relasi yang tidak sehat, relasi yang tidak sehat, gitu ya. Uh, Birokrasi sering digadaikan oleh pemerintah, gitu kan. Pemerintah kemudian juga cenderung dikendalikan oleh para pemilik modal atau privat, gitu ya. Nah, pada satu titik tertentu maka ini menjadi cikal bakal dari persoalan-persoalan yang membuat tata kelola uh, uh, apa di bidang ekonomi gitu ya, itu menjadi sedemikian kacaunya gitu ya. Dan logika itu saya kira bisa kita turunkan pada semua level gitu ya, termasuk di daerah sekalipun dengan pelaku yang berbeda ya, dengan pelaku yang memiliki kewenangan berbeda, tapi level itu juga berlaku di daerah, bahkan di tingkat desa sekalipun gitu. Logika bahwa antara pemerintah, birokrat dengan pihak swasta gitu. Nah, padahal semestinya kalau kita berkaca kepada keberhasilan negara-negara di kawasan Asia Timur, gitu ya, mereka kan dengan cermat, gitu ya, bisa memberikan apa, ya ketentuan-ketentuan, gitu ya, kebijakan-kebijakan yang membuat mereka bisa saling bersinergi, gitu ya, tidak saling apa menelikung kira-kira seperti itu. Ya. Birokrasi di negara-negara kawasan Asia Timur termasuk baik karena mereka betul-betul didesain untuk bisa mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian pihak swasta juga dia bisa dikelola oleh pemerintah, ya. Sekalipun kemudian pada saat yang sama pemerintah pun juga mau mendengar apa yang diinginkan oleh swasta, sehingga pemerintah secara cermat lantas bisa membuat keputusan-keputusan yang sifatnya makro, ya, yang mendengarkan harapan pihak lain dan sekaligus juga dia bisa secara leluasa gitu ya menentukan arah kebijakan ekonominya seperti apa. Jadi mereka menjalankan fungsinya dengan baik tanpa saling merecoki. Nah, di negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, hal itu tidak bisa dilakukan dengan baik. Gitu. Mereka saling sandra, nah, mereka saling bekerja sama, tapi tidak didasarkan kepada desain, grand design untuk
kepentingan rakyat dan negara, gitu ya, tapi justru disempitkan, ya, dikerdilkan kepada kepentingan-kepentingan mereka saja. Nah, inilah persoalannya. Sehingga Asia kapitalisme itu berlangsung di Asia Tenggara, tapi dia tidak berlangsung di Asia Timur, misalkan. Nah, jadi sekali lagi bahwa kalau kita bicara tentang developmental state theory, misalkan, uh, mereka meyakini, mereka berargumentasi bahwa kemajuan suatu negara itu berangkat dari tata kelola yang baik karena tiga pilar penting dalam satu negara, yaitu pemerintah, birokrasi, dan pihak swastanya bisa bekerja sama dengan baik dan mereka saling mendukung untuk mencapai kepentingan negara. Ya. Dan mana itu tidak bisa dilaksanakan di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Nah, sehingga yang terjadi di Asia Tenggara adalah bahwa kerjasama itu sebetulnya hanya sekedar menguntungkan kelompok kecil saja, lingkaran kekuasaan semata, gitu ya. Nah, inilah yang membuat tata kelola negara kita, misalkan di bidang ekonomi itu juga tidak sebaik tata kelola yang bisa diciptakan di negara Asia Timur, ya. Sehingga kita dengan negara-negara Asia Timur itu relatif berangkat sama-sama, ya. Jepang tahun 45 itu hancur, ya. Indonesia 45 itu sudah merdeka, gitu ya. Mereka berangkat dari posisi situasi yang berbeda, tapi Jepang jauh lebih cepat perkembangannya, sementara Indonesia dari waktu ke waktu masih berkutat pada persoalan-persoalan yang relatif sama, gitu kan? Korea Selatan dan Korea Utara itu dia melalui proses pemisahan negara di tahun 1950-an, gitu ya. Uh, Sehingga kemudian Korea Selatan saya kira dia selesai dengan persoalan relatif selesai dengan persoalan politiknya itu di tahun 1950-an. Tapi lagi-lagi dia sudah meninggalkan kita, ya. Taiwan juga seperti itu. Nah, jadi apa persoalannya? Persoalannya ya saya kira terkait dengan tata kelola yang salah, gitu ya. Salah satunya disumbangkan oleh pembuatan kebijakan yang tidak tepat. Nah, sehingga uh, ketika rent seeking berlangsung, ya, termasuk di Indonesia, maka muncullah dua konsep yang semestinya, gitu ya, tidak terjadi, gitu ya. Misalkan di Indonesia lantas juga terjadi apa yang kita kenal sebagai shadow state, gitu ya. Sementara konvensional state yang semestinya bisa diterapkan, ya, sebagaimana mengacu kepada pandangan Max Weber, ya. Weber pernah mengatakan bahwa the state is a human society that claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory. Jadi bagi Max Weber, gitu ya, negara itu memang memiliki kemampuan yang luar biasa, gitu ya. Dia memiliki kewenangan yang luar biasa. Apa kewenangannya? Dia bisa menentukan apapun yang ada di wilayah negaranya. Bahkan kemudian negara itu, pemerintah itu dibenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan koersif, tindakan-tindakan memaksa. Dalam rangka apa? Dalam rangka memastikan bahwa apa yang diinginkannya itu bisa terlaksana. Itu kira-kira secara sederhana. Maka dia punya polisi, dia punya militer, dia punya polisi pamong praja. Untuk apa? Untuk memastikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkannya itu bisa dijalankan, gitu kan? Nah, oleh karena itulah maka sebetulnya kalau negara itu baik, kalau pemerintahnya itu baik, maka sebetulnya upaya untuk bisa mencapai tujuan negara itu, ya, dengan mudah bisa tercapai. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, bahkan kemudian masih lagi mengarah kepada praktek kerjasama yang tidak sehat, ya, dari pilar yang ada di negara itu, yang saya maksud adalah antara pemerintah, birokrat, ya, dengan kelompok masyarakat tertentu, gitu ya. Kalau hubungannya tidak sehat, maka tentu saja yang terjadi adalah shadow state, ya, negara yang dikendalikan oleh aktor-aktor di luar mereka yang memiliki kewenangan. Nah, ini yang terjadi, kan? Nah, sehingga saya kira
memang perlu revitalisasi, gitu ya. Dan revitalisasi itu salah satunya adalah tentu berharap kepada Anda. Kenapa? Karena Anda lah yang saat ini dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang baru, ya kan? Yang tentu kalau saudara ingin memiliki kebanggaan dengan disertasi yang akan saudara buat, saudara harus betul-betul bisa menemukan, mengidentifikasi persoalan yang penting, ya, tidak semata-mata menarik, tapi juga penting. Ya, penting untuk apa? Penting untuk memberikan kontribusi terhadap perbaikan, perkembangan dari negara ini. Itu kan kira-kira. Ya, sehingga eh, tentu saya sangat berharap bahwa mengembangkan disertasi itu tidak hanya sebatas kepada pilihan terhadap tema-tema yang mainstream saja, gitu ya. Tapi cobalah untuk keluar dari kotak, gitu ya, dan mencoba melihat persoalan secara kritis dari posisi yang berbeda-beda sampai kemudian saudara merasa yakin menemukan sesuatu yang penting, ya, bukan semata-mata menarik tapi juga penting. Itu yang apa yang tentu perlu saudara ingat. Nah, saya kira juga bahwa orientasi, ya, yang harus berubah segala macam itu, ya, sebagaimana uh, dijelaskan, digambarkan melalui berbagai macam paradigma di dalam administrasi publik, saya kira juga uh, menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan, ya, dalam kerangka untuk menawarkan sesuatu yang baru itu. Nah, apa kira-kira hal yang yang tidak mainstream itu? Ya, misalkan ternyata kalau kita bicara tentang masalah partisipasi, tidak semua partisipasi itu tidak berlangsung dengan baik, gitu ya, oleh karena persoalan-persoalan yang umum. Tapi terkadang ada sesuatu yang tidak secara umum, gitu ya, dianggap sebagai sumber kenapa partisipasi yang sebetulnya sangat diharap di dalam proses tata kelola negara ini tidak berlangsung dengan baik, gitu ya. Nah, sering kita hanya beranggap bahwa itu terjadi karena tidak ada ruang saluran yang bisa digunakan segala macam. Itu kan hal-hal yang secara umum, ya, diyakini sebagai penyebab kenapa partisipasi tidak berjalan. Padahal mungkin saudara akan temukan partisipasi tidak berjalan, partisipasi tidak terjadi justru kalau masyarakat itu ternyata merasa lebih makmur, ya. Kalau masyarakat itu justru tidak memiliki banyak kekurangan, gitu. Nah, ini kan satu persoalan yang saya kira agak, ya, anomali, kira-kira kayak gitu. Nah, anomali-anomali seperti itulah yang saudara perlu perhatikan. Nah, saya kira itu yang ingin saya sampaikan hari ini, ya, tidak banyak, gitu ya. Cukup itu saja. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Kalau tidak ada, saya akan berikan tugas minggu depan. Ada satu artikel. Artikel itu bicara tentang partisipasi, gitu ya, yang diharapkan, ya, bisa didapatkan di dalam proses governance di suatu negara, gitu. Nah, oleh karena itulah maka ada upaya untuk mengembalikan, ya, publik kepada persoalan-persoalan governance itu. Ya. Dulu ketika negara-negara itu sudah mulai diambil perannya oleh non-negara, oleh pihak swasta, oleh perusahaan, oleh aktor-aktor lain segala macam, maka ada upaya untuk mengembalikan negara kembali kepada wilayahnya, gitu ya. Sehingga pada waktu itu ada penulis yang menulis artikelnya dengan judul apa dulu, ya, ada kalimat yang mengatakan
bring the state back in, gitu ya, kira-kira seperti itu. Artinya mengembalikan peran negara sebagaimana yang seharusnya. Nah, di sini saya kira partisipasi, ya misalkan dalam kerangka untuk memastikan tata kelola suatu lembaga itu bisa berlangsung dengan baik atau mengalami perkembangan, uh, ternyata ada persoalan-persoalan, gitu ya. Nah, saya ingin saudara menyusun academic review, ya, artikel yang berjudul ini. Nanti saya akan share artikelnya lewat Telegram, ya, saudara bisa unduh, saudara bisa lakukan dan ini untuk kegiatan kita minggu depan. Ya, jadi minggu depan saya akan mendengarkan apa yang saudara temukan. Ya, ingat kalau melakukan review ya tentu saudara harus mengidentifikasi kelemahan-kelemahannya apa, gitu kan, kekuatannya apa, lantas bagaimana pandangan saudara, gitu kan. Uh, uh, dan itu saya kira bisa saudara sampaikan, tapi ini juga yang nantinya akan saya gunakan untuk menjadi basis penilaian, ya. Maka saya juga menunggu agar apa hasil dari review itu dikirimkan ke saya, ya. Minggu depan saya akan kirimkan email saya untuk menjadi tempat pengiriman dari hasil academic review yang saudara lakukan itu. Saya kira itu udah kita sore ini. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada hal yang mau didiskusikan, silakan. Kalau tidak, saya akan akhiri. Baik, kalau memang tidak ada, uh, maka akan saya akhiri secara bersama untuk tidak saling meninggalkan dalam hitungan 1, 2, 3.